Nah, jadi beberapa chapter yang saya pilihkan buat Bapak-Bapak ya malam ini itu berkaitan dengan 3 perusahaan besar yang memang sedang menguasai dunia ya. Yang pertama dari Google, lalu bukunya Scott Galloway itu yang saya pilih juga 2 chapter adalah tentang Amazon dan tentang Apple. Ya, jadi bukunya Scott Galloway itu judulnya The Four, yaitu ada 4 perusahaan raksasa yang mendominasi dunia. Kita bahas 2 minggu ini dan 2 lagi minggu depan. Itu Amazon, Apple, Facebook, dan Google ya. Masing-masing dengan pola bisnis yang berbeda. Dan masing-masing tadinya mungkin di jalur bisnisnya sendiri-sendiri, tapi makin ke belakang ini makin saling memakan pasar bisnis dari lawannya ya. Tadinya bukan bersaing head to head, tapi sekarang bisa mungkin terbukti saling mengancam gitu ya. Nah, ini memang saya pilihkan buku-buku yang sangat populer saja dibaca ya, sehingga udah menjadi pengetahuan umum. Scott Galloway itu mengajar di New York University. Banyak juga di YouTube kalau dicari, saya pilih satu cuplikannya juga saya pasang di Learn untuk Bapak-bapak bisa nikmati kalau berminat ya. Kita mulai dari malam ini dari Amazon dulu ya, dari bukunya Scott Galloway. Jadi karena Bapak kemarin udah juga eh, mencermati teori long tail ya, dan Amazon adalah penjelmaan dari teori long tail itu. Ini bukunya Scott Galloway ini chapter 2 ya yang tentang Amazon. Itu memberikan informasi juga statistik ya, beberapa hal yang amazing ya dari Amazon itu ya. Misalnya ini ada presentasi orang-orang yang punya Amazon Prime. Amazon Prime itu artinya membership yang harus bayar per tahun begitu ya. Kalau student lebih murah daripada orang biasa dan mendapatkan layanan-layanan khusus, misalnya kalau kirim barang pasti 1 hari nyampe begitu ya. Itu kemewahan ya buat mahasiswa juga ya. Kalau pas kepepet saya perlu buku sesuatu buat ngerjain paper gitu ya, misalnya pesan di Amazon besok nyampe gitu ya. Nah, itu sebenarnya agak amazing ya dari segi logistik dan mahal sebenarnya menyediakannya ya. Tetapi terus orang-orang yang berlangganan Amazon Prime, termasuk student ya yang cenderung nggak punya uang kayak saya dulu waktu kuliah ya. Tapi saking pingin baca buku ya, kita begitu udah berlangganan Amazon Prime, karena bayarnya per tahun ya, mungkin kalau mahasiswa 30-an dolar kali ya waktu itu ya, kalau orang biasa lebih mahal. Nah, itu tuh karena merasa udah langganan kita tuh jadi sayang ya, terus jadi sering beli bukunya gitu ya. Dan plus abis kalau udah beli buku kadang-kadang capek ya, belanja yang lain gitu ya. Nah, jadi udah jadi rahasia umum ya, orang-orang yang punya Amazon Prime belanjanya jauh lebih banyak daripada orang yang nggak punya membership ya. Dan Prime-nya itu sendiri aja nggak belanja udah harus bayar. Ya jadi ini sumber pemasukan yang besar ya, terbukti buat Amazon. Plus abis itu memicu perbelanjaan. Dan ini statistiknya dari masyarakat di Amerika 52% punya Amazon Prime gitu ya. Household ya, American households tahun 2016. Itu lebih banyak daripada orang Amerika yang ke gereja ya, 51% doang. Atau punya telepon rumah ya, 49% doang. Ya, karena mungkin banyak juga household zaman sekarang atau tahun 2016 ini yang lebih milih ya udah punya HP aja, nggak usah punya landline gitu ya. Nah ini bayangkan ya Amazon tuh mencapai level yang segitu sehingga udah bisa dipastikan menjadi ini ya raksasa yang tidak tertandingi ya. Dan ini juga ada statistik yang lain ya yang sangat amazing juga ya, bahwa dari 10 retailers yang paling besar tahun 90 ya, cuman ada tinggal 2 ya tahun 2016 yaitu Amazon, lahirnya 1994, dan Walmart ya. Nah, dan Amazon ini dalam 20 tahun ya mempunyai keuntungan yang lebih besar daripada Walmart setelah 35 tahun. Ya, jadi ini bisa dibilang ya yang paling ditakuti oleh Walmart
adalah Amazon. Ya, dan dua retailer raksasa yang masih tinggal Amazon sama Walmart ya. Bisa dibayangkan jadi semacam pertarungan habis-habisannya antara retailers ya. Dan di tengah pandemi semacam ini e-commerce itu naik dengan sangat pesat, sementara retailers yang tradisional itu sulit ya, terpukul habis-habisan ya. Even retailers sebelum pandemi juga udah mulai terpukul ya. Dan Walmart sih bukan tinggal diam ya, Walmart tuh berusaha juga ya. Ada juga websitenya untuk cari barang di Walmart dan lain sebagainya ya, melakukan juga e-commerce yang bermerek Walmart gitu ya. Tapi ya seperti Innovators Dilemma yang lain ya, begitu Amazon udah 10 tahunan merajai dunia e-commerce ya, maka pesaing-pesaing yang lain itu udah nggak sanggup lagi ngejar. Ya karena kan yang punya platform AWS-nya siapa? Amazon. Ya Walmart kalau mau mulai mungkin harus sewa di Amazon gitu ya. Terus websitenya jelek gitu ya. Sedangkan sistem Amazon udah berkembang puluhan tahun, udah di level yang berbeda gitu ya. Jadi sulit banget kalau Innovators Dilemma itu di awal kalah ya, mau di akhir nyalip lagi itu sulit banget gitu ya. Nah, lalu juga ya hal-hal lain ya yang muncul di dalam analisis Scott Galloway ini ya, yang mungkin belum muncul di dalam buku tentang Jeff Bezos yang Bapak-bapak baca sebelumnya ya, adalah kemampuan Amazon itu untuk melakukan shaping bisnisnya ya, tidak seperti bisnis pada umumnya di dalam hal relasi dengan pemegang saham ya. Ini misalnya ada data-data juga ya bahwa stock price saham dari seluruh retailers ini ya kelihatan kecil-kecil banget, ini Sears, JCPenney, Kmart, ini Target ya, ini Best Buy, ini retailers yang umum di Amerika gitu ya dengan berbagai produknya. Amazon tinggi sendiri begitu ya, yang lain pada ancur-ancuran gitu ya. Lalu ini juga ya tahun 2017 perubahan stock price-nya ya, Amazon doang yang positif ya, retailers yang lain ancur-ancuran gitu ya, minus-minus gitu ya. Jadi artinya juga berarti Amazon tuh dapat surplus pendanaan ya, karena orang beli sahamnya, orang terpikat dengan janji-janji ya, promise masa depan dari Amazon, sedangkan retailers yang lain ini dianggap nggak menjanjikan masa depan begitu ya. Nah lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Amazon itu invest ya, makin dapat uang banyak, uangnya itu kayak dilempar ke meja judi investasi inovasi yang lebih baru. Dan inovasi itu selalu berisiko ya. Kadang berhasil, kadang gagal gitu ya. Tapi kalau berhasil ya, keuntungannya itu bisa ratusan kali lipat jauh lebih tinggi daripada kegagalan-kegagalan yang dia harus investasi ke situ ya. Salah satu yang sangat powerful ya, yang di ini buku tahun 2017 ya, udah 4 tahun yang lalu ya. Artinya Alexa ini sekarang makin powerful lagi ya. Konsepnya adalah di rumah ada voice command ini interface ya, yang kalau kita bilang Alexa beli tisu gitu misalnya, langsung ntar dikirimin tisu dari Amazon gitu misalnya ya. Jadi ini voice command dipasangnya di rumah, bisa menguping seluruh pembicaraan dan mencatat seluruh pesanan gaya kehidupan di Amazon begitu ya. Nah masalahnya apa? Berarti Amazon itu ya customer-nya mengizinkan company-nya itu untuk mendengar seluruh conversation di rumah dan bagaimana melakukan data analytics terhadap pola kehidupan dan konsumsi mereka. Gitu ya. Jadi ini kan ada riset-riset tertentu ya yang menunjukkan bahwa ada rumah tangga di Amerika itu terkejut ya karena tiba-tiba rumahnya dikirimi misalnya produk-produk untuk bayi gitu. Ya, jadi kaget rumahnya karena nggak tahu kok emang ada yang hamil gitu di situ. Tahu-tahu e-commerce itu ya, data analytics itu tahu duluan karena menganalisis pola konsumsinya orang ya, terus ada anak perempuan di rumah tangga itu hamil, yang tahu duluan e-commerce bukan keluarganya gitu ya. Nah
Terus kalau misalnya orang pindah rumah ya di Amerika gitu ya, itu begitu kelihatan pindah alamat dan lain sebagainya ditawarin furniture, nanti ditawarin, kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya gitu ya. Jadi e-commerce itu melakukan data analytics yang sangat dahsyat ya, dan kalau misalnya kayak Amazon ya, bukan cuma menganalisis tisu merek apa atau apa, makanan apa yang saya beli dari situ, tapi juga buku bacaan saya ya. Maka jangan-jangan Amazon itu kenal personality saya begitu ya, yang mungkin lebih dekat daripada keluarga saya sendiri atau teman-teman saya karena tahu juga isi otak saya ya, apa aja yang saya baca gitu misalnya ya. Nah, untungnya sih saya udah nggak langganan Amazon Prime ya, karena dari Indonesia agak mahal. Jadi udah lama otaknya nggak di-scan oleh Amazon lagi, tapi waktu jadi mahasiswa sih Amazon itu tahu isi otak saya begitu ya. Nah, investasi kepada teknologi yang semacam ini ya, ini membuat retailers yang tradisional makin nggak bisa mengejar lagi ya. Karena misalnya Amazon itu mulai mendeteksi ya bahwa ada semacam produk yang jadi apa booming begitu ya, dan e-commerce-nya tahu duluan ya, dia langsung bisa buat produk yang sama dijual pakai mereknya Amazon ya. Dan kalau searching di Amazon nanti yang saingannya itu ditutupin, ditaruh di bawah gitu misalnya ya Amazon yang menang. Ya dan kalau ya di buku ini juga ada cerita kalau kita pesen apa baterai atau apa dari Alexa gitu ya, yang dikirimin ya baterai merek Amazon bukan baterai merek yang lain gitu ya. Nah jadi eh, tiba-tiba Amazon tuh jadi raksasa ya, yang memang menyediakan pasar buat semua retailers yang lain ya, tetapi juga bisa langsung menghancurkan retailers yang lain begitu dia ngelihat bahwa ada produk yang lagi booming. Begitu karena persaingannya nggak imbang ya, dia bisa melakukan data analytics ya. Semua retailers yang lain tergantung sama dia ya dan memberikan data kebebasan akses datanya justru ke Amazon gitu ya. Nah jadi itu persaingan yang nggak imbang. Lalu ini ya, si Scott Galloway juga bilang ya, yang dijual Amazon sekarang ke investor adalah storytelling. Ya bahwa Amazon tuh menjual visi begitu ya, sehingga investor tuh masukin uangnya dan banyak ya uang Amazon. Nah, jadi begitu Amazon punya banyak uang ya, dia tuh nggak bagi ke investornya lagi ya. Yang ada adalah dia suntik buat inovasi semua, percobaan ya. Amazon duluan yang percobaan dengan sistem logistik delivery dengan drone misalnya. Dia percobaan dengan berbagai sistem robotics untuk gudang-gudangnya dia. Karena logistik itu ya supaya bisa ngirim barang dalam satu hari ya, barang apapun dimanapun dipesannya di Amerika ya. Itu luar biasa dahsyat engineeringnya ya, dan Amazon tuh habis-habisan ya invest di situ ya. Nah, lalu kalau misalnya apa shareholders itu teriak-teriak ya, CEO perusahaan biasa akan takut ya dan mulai menahan diri ya untuk melakukan move yang kayak gitu. Kalau Amazon enggak. Ya pokoknya Amazon karena uangnya banyak sekali, lihat aja tadi investasinya ya yang mengucur ke Amazon naik dahsyat sedangkan semua retailers yang lain stagnan begitu ya. Ya Amazon itu kayak masuk ke meja judi kata Scott Galloway ya dan abisin aja chip-chipnya ya di situ. Dia judi aja sampai pagi karena chipnya banyak ya. Dan kalaupun sering kalah nggak apa-apa karena nanti kalau ada yang menang puluhan kali lipat pemasukannya gitu ya. Jadi mainnya Amazon tuh kayak bandar gitu ya. Dan semua orang tahu kalau di meja judi bandar yang menang ya. Pejudi kecil yang mabuk ini ya, mabuk kemenangan gitu ya, ya yang ada bangkrut besok pagi gitu ya. Bandar yang menang gitu ya. Karena kan probabilitasnya memang nggak imbang ya dan probabilitas itu memihak kepada orang yang modalnya gede. Ya dan Amazon main kayak gituan. Ya sehingga inovasi-inovasi itu juga muncul di Amazon sementara Amazonnya terus ikat pinggang kencang-kencang ya, hemat, margin tipis dan seterusnya ya. Dan uang yang banyak itu nggak dibagi ke investor melainkan di-reinvest lagi ke dalam perusahaannya sehingga perkembangannya luar biasa ya. Makanya bisa bikin Blue Origin apa gitu ya. Terus Jeff Bezos juga paham dengan innovators dilemma, jadi mainnya cerdas gitu ya. Jadi Amazon itu mungkin memang salah satu yang punya peluang jadi luar biasa besar ya. Dan mungkin mengancam raksasa-raksasa yang lain ya. Makanya Scott Galloway itu taruhnya juga di chapter 2 nih di bukunya ini ya. Karena eh, coba bayangin ya, orang ya kalau search produk ya, itu tuh bukan
search-nya di Google, lalu belanjanya di Amazon, melainkan search-nya mulainya dari Amazon juga. Padahal Google bisa loh. Kalau kita searching produk ya, taruh kata apa di Google kan, kalau di Indonesia sih muncul dari Topet kali banyak ya. Karena Google melakukan optimasi itu juga ya. Eh, tapi misalnya ya, kalau saya ke Books and Beyond, terus saya di depan rak buku ya, saya mau lihat buku ini bagus atau enggak, saya pergi ya ke Amazon sih. Saya nggak ke Google gitu ya. Dan banyak kali produk lain ya, searchingnya juga mulainya sih dari Amazon, karena Amazon tuh retailers yang memang udah ngalahin Walmart kalau di Amerika gitu ya. Sehingga eh, jadi kalau kita search informasi yang nggak berbayar di Google, tapi kalau kita mau spending money, kita tuh ada di Amazon. Jadi yang mana yang lebih powerful? Amazon atau Google gitu ya. Bisa dibilang in terms of bikin orang spend money, Amazon gitu ya. Apalagi terus dia cenderung nggak sayang akan uangnya, terus melakukan inovasi gitu ya. Dia akan jadi raksasa yang sangat ditakuti sih. Terus sekarang dia bersaing dengan Netflix ya, karena dia memproduksi filmnya dia sendiri. Mungkin dia akan merambah juga apa semacam record production ya, kalau dia memproduksi musiknya dia sendiri gitu ya. Sehingga segala facet kehidupan itu nanti ujungnya ada di Amazon gitu ya. Nah, pasarnya Google atau Facebook atau apa Apple ya, itu ada di mana gitu ya. Mungkin Apple kali yang paling lemah dari empat itu ya. Tapi Apple itu kekuatannya adalah dia jual produk konkret, barang gitu ya. Sedangkan kalau yang murni digital itu kan Google sama Facebook ya. Jadi kalau jualannya awan ya, ya mungkin juga nggak ada jangkar kepada produk sesuatu yang konkret ya. Nah Amazon ini main dua dunia ya, dan main dua dunia dengan sangat skillful ya, dengan sangat sukses juga gitu ya. Jadi makanya sangat ditakuti juga sih. Nah mungkin sebegitu dulu ya. Ada komentar atau pertanyaan dari Bapak-Bapak? Itu saya cuma kasih lihat sedikit hal-hal yang menarik ya. Kalau Bapak-Bapak nanti baca bukunya Scott Galloway atau dengar lecture-nya dia, mungkin masih banyak hal yang interesting juga yang bisa ditangkap dari situ. Ada komentar atau pertanyaan? Silakan. Misalnya ya kalau kita tanya, apakah level e-commerce-nya di Indonesia ya? Di Indonesia siapa sih nomor satu, nomor dua? Mungkin Topet sama Shopee gitu ya. Apakah sudah di area atau level yang mirip seperti yang dijelaskan Scott Galloway tentang Amazon gitu? Atau sebenarnya masih even untung juga susah ya? Kalau Bapak-Bapak baca bukunya Amazon ya, yang lalu dan yang ini ya, kelihatan bahwa untungnya Amazon tuh mulai untung cukup ini ya, harus tahan napas bertahun-tahun ya. Apalagi Bezos gayanya gitu kan, punya uang invest lagi ya supaya produknya makin canggih lagi gitu kan. Nah jadi untung itu mungkin beberapa bapak-bapak yang di dalam bisnis analisis juga kemarin menulis ya, tahun 2000 ke atas ya, padahal dia didirikan tahun 94 ya. Terus dia kena beberapa krisis ekonomi lagi ya, dot-com bubble tahun 2000-an. Jadi ada yang bilang dia mulai untung tahun 2001 atau 2003, tapi terus masih jatuh bangun terus ya. Lalu 2007-2008 kena lagi krisis ekonomi ya, jatuh bangun lagi gitu ya. Sehingga itu angka-angka yang dipasang oleh Scott Galloway itu 2016-2017 ya. Itu udah berjaya tuh ya, itu udah sulit dikejar oleh yang lain ya. Tapi bayangin dari 94, berarti kan dia harus berjuang belasan tahun, hampir 20 tahun ya mencapai level yang sekarang ya. Jadi kalau millennials atau generation C itu pikir saya bikin startup sekarang ya, terus nanti 2 tahun ke depan saya meraih keuntungan ya, itu mimpi besar tuh. Nggak bisa begitu. Ya, juga kalau buat proyeksi-proyeksi apa bisnis plan atau apa ya supaya meraih investor terus kita bilang 3 tahun lagi akan menang ya, yang ada adalah jatuh ke dalam chasm. Karena nggak bisa crossing the chasm ya, baru dapat innovator sama apa early adopters gitu ya, terus merasa jumawa gitu ya, langsung targeting yang gede-gede terus masuk ke jurangnya, habis itu tewas ya. 4 tahun kemudian tinggal nama gitu ya. Nah jadi sebenarnya cukup tricky ya. Dan perusahaan-perusahaan besar itu mungkin yang masuk ke buku-buku textbook terus jadi bahan pelajaran kita.
yang terus mati dan kita nggak pernah dengar namanya banyaknya minta ampun gitu ya. Ada komentar atau pertanyaan? Silakan. Pak, saya mau komentarin aja sih Pak. Kayaknya Ya Pak. kalau dilihat dari Tokopedia, kan tadi Bapak bilang kalau nomor satunya di Indonesia mungkin Tokopedia lah ya. Kayaknya Tokopedia lagi mengarah ke arahnya Amazon, tapi belum selevel Amazon karena kalau menurut saya Amazon itu dari awal dia punya apa namanya kurirnya sendiri, mereka punya kurirnya namanya Amazon sendiri, sedangkan Tokopedia kan pakai jasa kurir yang lain dan sekarang baru mulai dia gabung sama Gojek gitu kan. Nah kayaknya dia baru mau masuk ke arah yang sama, cuman kalau ditanya apa jagoan mana masih kalah jauh sih pakainya sama Amazon. Iya, dan kita harus bayangkan bahwa yang kayak Gojek atau Uber itu kan juga punya pergulatannya sendiri ya supaya bisa untung begitu ya. Sedangkan yang e-commerce kayak Topet ya mungkin seperti di awal-awal Amazon gitu ya, karena harus invest banyak sekali ke teknologi di belakangnya itu ya supaya cukup stabil, terus bisa meningkat ininya ya layanannya. Jadi sih untung juga sulit ya. Nah, dua yang sulit untung digabung jadi satu, yang ada sih bisa jadi jagoan ya. Karena jadi powerful kan partnership, whole product dan sebagainya kan itu rumus-rumusnya crossing the chasm ya. Tapi bisa juga saling menggerogoti terus untungnya tambah gede ya lubangnya ya. Jadi tergantung permainan pernikahan ini juga ya seperti apa ya. Kalau pemain-pemainnya kurang jago, jebakannya kan banyak ya yang kita belajar dari teori-teori itu. Terus besok kecemplung di jurang ya bisa jadi juga ya. Terus tahu-tahu Shopee ntar yang menyalip gitu ya. Kalau di akhir tahun lalu sih Shopee udah nomor 1 sih. Cuman saya belum belum cek lagi ya. Coba ya lihat-lihat di Google ya urutan e-commerce di Indonesia itu seperti apa sekarang gitu. Ada lagi komentar, pertanyaan dari yang lain? Silakan. Pak Ihan, Iya Pak. kalau kalau di Indonesia kan yang nomor istilahnya kayak tadi misalnya Elgin bilang nomor satu Tokopedia, terus Bapak bilang katanya itu Shopee kan ya Pak. Kalau menurut Bapak bisa nggak sih Pak ntar kayak suatu saat salah satunya menang total gitu. Kayak misalnya kan pasti udah banyak dong apa yang customer yang udah setia ke Tokopedia sama setia ke Shopee gitu. Tapi mungkin nggak suatu saat ntar ada satu perusahaan yang benar-benar menang total gitu. Atau kira-kira mereka berdua bakal saingan terus. Eh Ya biasanya kan setiap negara juga berusaha supaya nggak terjadi monopoli ya Pak ya. Karena kan kalau terjadi monopoli merugikan ya customer karena basically customer nggak punya pilihan ya. Juga ada undang-undang anti monopoli juga di Indonesia. Makanya waktu di Karawaci ada tempat-tempat yang bayar parkir cuman boleh pakai OVO kan langsung ada gugatan ya bahwa nggak boleh ya kalau cuman satu modus pembayaran aja ya harus ada kemungkinan modus yang lain begitu ya. Eh, dan even katakanlah di apa mobile communication kalau di Indonesia raksasanya Telkomsel, tapi kan pemerintah berusaha supaya ada pelelangan frekuensi dan lain sebagainya ya. Terus perusahaan-perusahaan apa mobile communication operator yang lebih kecil itu tetap hidup ya. Karena supaya pasar tuh jangan dikuasai oleh satu aja gitu ya. Jadi sih unlikely tidak ada intervensi sama sekali kalau udah mengarah kepada monopoli karena akan merugikan semua orang sih kalau nggak ada persaingan yang sehat begitu ya. Nah, tapi apakah satu perusahaan nanti bisa mendominasi dengan cukup besar ya? Seperti kalau di Amerika ya Amazon gitu ya, saingannya ya Walmart gitu ya kali ya. Terus ada itu retailer-retailer kecil banyak gitu ya, tapi kan udah berdarah-darah dan udah sulit napas ya. Bisa ya ada konfigurasi semacam itu. Nggak tepat cuma satu, tapi ada satu banget yang raksasa yang mendominasi. Nah ini dari Google ya, kalau saya tulis ranking e-commerce gitu aja ya di searching. Nomor 1 Shopee nih, nomor 2 baru Topet ya. Cuman kesannya memang banyak orang mungkin apa customer tuh udah terbiasa di Topet ya. Jadi kesannya mungkin secara umum masih Topet ya yang oleh pelanggan-pelanggan setianya ya. Bukalapak di posisi ketiga ya dan ya tahun lalu juga banyak suara-suara bahwa Bukalapak itu udah agak kesulitan dan hancur ya. Lazada itu dulu nomor 1 ya, pernah ada zaman-zamannya ya. Lazada itu nomor 1, sekarang tuh nomor 4 ya. Blibli nomor 5, JDID nomor 6 dan seterusnya gitu. Ya. Dan ini kan masih ada paling enggak
Google ini melempar 8 nama ya. Tapi kita sih tahu mungkin 2 nama yang paling atas yang mendominasi pasar ya. Jadi bahwa ada dominasi dari raksasa-raksasa itu biasanya memang terjadi. Tapi supaya pasar itu sehat, biasanya ada intervensi-intervensi juga ya supaya nggak terjadi monopoli begitu saja sih. Ya mudah-mudahan menjawab ya Pak. Nah saya mau lanjut dikit ya ke ini dari bukunya Scott Galloway juga yang soal Apple ya. Bentar ya saya cari posisinya ya. Nah Apple itu, analisis Scott Galloway terhadap Apple itu cukup ini ya. Cukup apa? Ya mungkin bisa dibilang sinis begitu ya. Tetapi juga mungkin banyak benarnya begitu ya. Sebentar ya. Saya cari dulu lokasinya. Nah ini chapter 3 ya, masuk ke Apple. Ya, ada komentar, pertanyaan? Sambil nyari Pak Ihan, sambil nyari saya komentar dikit soal Boleh. monopoli nih Pak. Kalau di yang kita tahu nih Pak, di Indonesia kan misalkan ya Indosat ada M3, ada Mentari, ada Matrix, Telkomsel, ada Telkom Simpati, sama satu lagi Bayu ya sekarang Pak. Bayu kan ada tuh. Terus misalkan taksi, Uber dengan Express kan katanya masih saudara juga. Nah, praktek-praktek kayak gitu masih termasuk monopoli atau itu cuman manipulasi aja nih biar customer tuh kesannya ada tetap ada persaingan kok di dunia bisnisnya mereka gitu. Gimana? Ya mungkin itu di satu sisi ya bagian dari cara mendekati innovators dilema juga ya kan, orang-orang itu tahu juga kalau mau punya layanan yang baru atau apa, kalau ditaruh di induk perusahaannya gitu aja bisa kesulitan. Ya karena nanti perusahaan startupnya kena dikte ya, padahal dia berusaha merambah pasar yang lain, omset yang lain dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga memang kalau ada layanan yang sifatnya agak beda gitu ya atau fokus pasar yang beda, biasanya dikasih aja ke sister company ya. Dan zaman dulu kan sebenarnya Telkomsel itu bagian dari Telkom ya. Tapi mungkin Telkom sekarang memudar karena layanan landline itu kan menurun ya, telepon kabel rumah ya. Sehingga mau nggak mau Telkom itu terpaksa pivot ya, arah bisnisnya ke arah mungkin produk yang utama sekarang IndiHome ya. Karena kan ke rumah orang nggak cuma mau punya telepon kabel, tapi mau punya internet terutama. Dan mungkin TV lah ya, yang juga dibundling ya. Nah jadi praktek punya sister company ya untuk layanan yang berbeda itu cukup umum. Kalau orang atau perusahaan itu nggak sadar dengan innovators dilema, dia akan cenderung perusahaan induknya mencekik perusahaan sister company-nya karena supaya menghasilkan keuntungan untuk induknya gitu ya. Tapi kalau menyadari innovators dilema biasanya agak dibebaskan supaya bisa bertumbuh dengan bebas dan nanti kalau udah besar ya udah gitu ya, induknya yang harus berusaha pivot ke bisnis yang lain begitu ya. Nah, jadi apakah itu persaingan sesungguhnya atau sebenarnya cuman semacam penampakan belaka ya, padahal ini saudara juga ya perusahaannya ya. Ya di Amerika sendiri ya waktu di awal-awal terjadi monopoli ya karena kan Bell Telephony itu dulu juga menguasai pasar dengan sangat kuat ya. Terus dipecah sama pemerintah, dipaksa pecah. Ya, jadi ada AT&T begitu ya. Sehingga ada persaingan-persaingan begitu ya. Jadi apakah kalau muncul dari sister company itu kalau dipaksa pecah sama pemerintah kan basically juga mungkin company-nya bukan company yang sama sekali baru tanpa hubungan, tapi sekarang kamu dipecah ya, dipisah ya. Dan Microsoft itu kan bolak-balik Bill Gates juga udah pernah ya masuk ke pengadilan gitu ya.
untuk membela diri bahwa dia tidak monopoli gitu ya. Karena nanti risikonya dia kena pecah juga ya perusahaannya ya. Dan kita harus lihat di bukunya Scott Galloway, Microsoft itu nggak masuk tuh di dalam 4 raksasa itu ya. Jadi dunia tuh udah agak bergeser juga ya. Yang kemarin masuk pengadilan bolak-balik tuh Mark Zuckerberg ya, Facebook ya, zamannya Bill Gates bolak-balik masuk pengadilan itu udah lewat ya. Nah, jadi apapun caranya ya, apakah lewat sister company atau dipaksa pemerintah gitu ya, itu sedikit banyak menghasilkan kompetisi sih di pasar ya, sehingga ya customer tetap punya pilihan ya, walaupun itu sister company tapi kan mereknya beda, dia bisa lah pokoknya kalau nggak suka beralih ke produk yang lain gitu. Kalau cuma satu layanan dari satu operator aja ya dia langsung mati kutu ya, nggak bisa apa-apa. Terus kalau misalnya bulan depan si operatornya bilang pokoknya layanan kamu harganya naik 2 kali lipat ya, terus dia pilihannya cuma saya stop layanan saya atau saya diperas oleh operator satu itu, ya udah hidup saya bergantung di situ ya. Dilemanya sama kayak WhatsApp nih. Kalau WhatsApp bilang tahun depan berbayar gitu ya, misalnya ya. Terus berapa banyak orang yang putus ya dari WhatsApp, atau karena kita udah ketergantungan gara-gara pandemi di WhatsApp ya, kita juga nggak mau pilih beralih ke Telegram atau Line atau apa gitu ya, karena ya udah WhatsApp aja lah kita bayar gitu. Ya, dan bayarnya sih kan selama ini yang digembar-gemborkan cukup murah ya, setahun berapa dolar gitu ya. Bukan sesuatu jumlah yang bisa bikin kita bangkrut ya. Tapi kan subscribernya WhatsApp itu miliaran ya ordernya ya. Mungkin sepertiga penduduk dunia ada di WhatsApp atau apa ya. Nah itu kalau dikali sekian dolar aja ya, bayangin tuh omset yang masuk ke WhatsApp ya. Tapi sejauh ini dia nggak perlu melakukan itu aja, dia udah masih terus growing dan mungkin cukup tenang-tenang aja ya karena dimiliki Facebook gitu ya. Nah, jadi persaingan tetap penting ya. Baik itu dari sister company yang bisa dibilang penampakan atau bukan ya, ataupun dari intervensi pemerintah ya. Karena kalau terlalu offside monopoli pasti pemerintah akan turun tangan sih. Baik di Amerika maupun di Indonesia ya. Dan salah satu sebab juga mungkin waktu tahun 2016 taksi Bluebird semua pada turun ke jalan mendemo taksi online ya. Lalu tapi akhirnya taksi online tidak dilarang ya, melainkan tetap diberikan keleluasaan untuk beroperasi ya. Nah itu juga di dalam rangka supaya kita tuh nggak terjebak monopoli sih. Ya, dan di dalam hal itu mungkin pemerintah cukup insightful ya mengambil yang kayak gitu, dan regulator harus berani ya mengambil decision yang semacam itu yang mungkin nggak mudah ya. Karena kan pasti ntar ada perusahaan yang bisa kena senggol ya. Jadi memang pemerintah ya memang harus menjalankan tugasnya sih. Ya mudah-mudahan menjawab ya. Nah tadi kita mau coba bahas soal Apple ya. Ini ya, ini memang versi elektronik yang saya pasang yang Bapak-Bapak bisa baca di Learn itu nggak punya halaman ya. Jadi agak sulit diincar ya halamannya. Saya harus baca subsection-nya untuk lihat ya. Saya punya buku aslinya sih. Kalau Bapak-Bapak mau juga bisa beli di Amazon dengan mudah, diantar ke rumah sih sebenarnya. Nah, ini di sini ya. Scott Galloway itu menempatkan Apple itu sebagai sebenarnya produk yang menghasilkan keuntungan, tapi karena memposisikan diri sebagai barang mewah, bukan lagi barang yang inovatif secara teknologi. Ya misalnya di halaman yang ini ya ditulis, walaupun pangsa pasar smartphone itu hanya 14,5%, tetapi profitnya ini tahun 2016 datanya itu 79%. Kenapa? Karena harganya mahal. Gitu ya. Jadi positioningnya Apple itu adalah barang mewah. Begitu ya. Jadi kalau beli mobil tuh bukan mobil rakyat ya. Tapi mobil mewah gitu ya. Mobil balap ya. Di level yang kayak Porsche atau Lamborghini begitu ya. Sehingga walaupun jualannya kecil tapi omsetnya gede gitu ya. Dan ini juga efek yang
apa ya, yang mereka inginkan ya. Dan ini secara spesifik ditulis ya, Apple products bespoke luxury. Makanya kalau ke mall atau apa ya, kalau ada tokonya iPhone ya, itu kan juga besar, luas ya, terus kosong nggak apa-apa gitu ya, tapi mewah ya harus kesannya ya, dan harus bisa kelihatan dari luar ya, karena toko Apple satu-satunya yang di ada Manhattan di New York City juga kayak gitu ya, bangunan kristal kaca kelihatan dari luar ya. Karena supaya kelihatan juga ya, siapa yang berbelanja masuk ke situ kelihatan dari luar ya, karena ini yang dijual adalah prestis ya, bukan sekedar alat elektronik begitu ya. Karena kalau alat elektronik beli Xiaomi atau Oppo atau Vivo juga dapat ya, tapi prestisnya nggak dapat ya. Nah, jadi ini ya kelihatan ya market share-nya. Misalnya Samsung itu ada di tengah ya. Others ini produk-produk China gitu ya. Market share-nya Apple itu ya 14,5% saja. Profit 79%. Ya, Samsung itu di tengah lagi ya, di dalam sandwich kita. Terus other itu kecil gitu ya. Jadi karena jualannya positioningnya barang mewah, maka bisa seperti itu ya. Dan ini juga menghasilkan yang disebut scarcity. Ya karena dia cuma 14 sekian persen ya, artinya mendekati 10% ya, artinya orang yang pegang iPhone memang sedikit begitu ya. Sehingga karena dia ada scarcity ya, biasa ya, barang langka itu cenderung dihargai dengan lebih mahal ya. Oh beda kamu ya, kalau dia taruh HP-nya aja sambil minum di kafe gitu ya, sama rekan bisnisnya di sebelah. Kalau yang satu taruh Samsung, yang satu taruh iPhone, wah kelihatan beda kastanya gitu misalnya. Nah efek-efek semacam itu tuh yang dijual oleh Apple ya, sehingga itu yang bikin produknya mahal, bukan semata-mata kemampuan elektroniknya. Karena dari segi inovasi ya mungkin seperti beberapa fans Samsung ya yang selalu tulis di forum bisnis analisis kita pakai merek Samsung gitu ya. Itu mungkin Samsung yang lebih disukai ya. Ya merek-merek Cina biasanya merambah kelas medium ke bawah. Samsung itu inovasi ya. Ada yang HP-nya yang belasan juta, puluhan juta ya. Tapi HP yang di level 1 jutaan juga masih ada ya Samsung tuh kalau ke toko HP gitu ya. Jadi spektrumnya broad ya, semua pangsa pasar dia berusaha masukin ya. Terus juga kali orang kalau taruh Samsung di meja sama taruh merek China di meja tetap prestisnya tinggian Samsung gitu ya. Jadi nggak usah beli iPhone tapi masih dapat prestisnya gitu ya. Kalau beli iPhone buang uangnya terlalu gede gitu ya. Nah cuman gaya bisnisnya itu yang dianalisis oleh Scott Galloway itu seperti itu. Ya. Nah terus bisa bertahan berapa lama gitu ya dengan gaya yang seperti itu juga pertanyaan yang menarik ya, karena memang pangsa pasarnya jumlah HP yang dijual itu terus menurun ya, sehingga tahun 2019 atau tahun 2020 Apple mulai tidak mengumumkan lagi jumlah produknya yang terjual, melainkan omsetnya aja ya, karena omsetnya tetap bisa tinggi tapi jumlah produk yang terjualnya turun gitu. Kalau dia publish harga jumlah produknya yang terjual, nanti dia malah sahamnya anjlok lagi gitu ya. Nah ini artikel dari tahun 2020 ya, masih cukup baru ya. Judulnya Tim Cook has had a stellar run at Apple even without another mega smash like the iPhone. Ya jadi dengan kata lain mau dibilang Tim Cook itu sebenarnya bisnismen yang baik, tapi Apple tidak inovatif lagi karena nggak ada lagi ya produk-produk yang mega smash ya yang seperti iPhone-nya. Jadi sedikit banyak analisisnya Scott Galloway itu benar ya. Yang dijual jadi luxury item, bukan inovasi lagi ya. Tapi stoknya nih terus aja ada peningkatan sih ya. Bahkan even sampai tahun 2020 stoknya masih naik nih. Entah sampai kapan ya. Kita harus lihat. Tetapi di dalam bukunya Scott Galloway masih ada di dalam 4 raksasa itu yang dibahas oleh dia gitu. Kalau saya mau survei singkat, ada dari Bapak-bapak yang hadir di sini pakai iPhone? Ada? Ada ya? Gordi Pak, Gordi. Oh, oke. Wah ini kastanya paling beda. kaya Pak, tapi HP-nya Pak.
Iya, kastanya beda. Tapi Pak Gordi biasanya ngeles dengan sopan bilang, itu kan dibeliin bokap gitu ya. Beli Apple juga gitu ya bilangnya ya. Nah, tapi ya tetap ya masih ada yang suka pakai iPhone juga sih ya. Sebentar, saya lagi mau berusaha ambil file yang Google. Saya mau nanya juga, Pak. Iya, silakan Pak. Kan di buku ini dibilangnya kebanyakan Apple tuh jual HP-nya bukan yang paling laku. Tapi kalau misalnya kayak tahun-tahun belakangan, dulu saya pernah cek buat tahun 2020 sama bahkan 2021 quarter awal ini, HP yang paling banyak kejual itu HP iPhone, Pak. Sama di follow sama Xiaomi. Samsung paling cuma versinya cuma 1 atau 2 yang top selling gitu. Itu maksudnya di seluruh dunia atau di Indonesia, Pak? Di seluruh dunia, Pak. Oh. Coba aja ya kita cek ya. Ya. Saya taruh top selling handphone di Google. Google tuh sih punya Android ya, jadi dia akan bertaruh untuk Android kali. Tapi kan Androidnya dibuat open source dan gratisan ya, jadi wah nggak ada list kayak tadi itu tuh. Google mungkin nggak punya juga kali. Coba kalau saya carinya top selling phone. Ini Pak, hasil search-nya ya. Tapi ini dari iya, ini nomor 1. Here are top 10 most sold smartphones of 2020 ya. Iya, ini nomor 1 iPhone nih. Lalu Samsung Galaxy nomor 2 ya. Terus sisanya produk-produk China. Tapi ini iPhone 11 ya. Ada Apple iPhone yang macam-macam ya. Jadi dia breakdown ke arah seri tertentu juga sih ya. Ya, jadi sih mungkin tetap ini ya. Analisisnya yang di tahun 2016 itu enggak ya angkanya masih fluktuatif ya. Namun bahwa Apple itu tidak seinovatif ketika Steve Jobs hidup itu juga kayaknya fakta. Ya, bahwa produk yang memang ini produk baru nih, bukan iPhone yang makin hebat, makin bagus gitu ya. Melainkan produk yang sama sekali baru gitu ya, kayak zaman-zamannya Steve Jobs kan dia keluarin iPod, dia keluarin iPad, dia keluarin iPhone juga ya, komputernya juga ya. Jadi memang zaman inovasi itu udah lewat, tetapi Tim Cook itu memanfaatkan bahwa iPhone itu udah menjadi semacam luxury item ya. Walaupun benar juga tahun 2020 kok bisa outselling smartphones yang lain begitu ya. Berarti mungkin makin banyak orang butuh prestise kali ya. Bukan cuma sekedar HP. Iya. Ya, thank you Pak Gordi yang udah menambah data kita juga. Ada lagi komentar yang lain? Silakan kalau ada. Ini Pak, tadi dari data yang Bapak kasih kayaknya yang menarik lagi bahwa nomor 2-nya itu bahkan bukan flagshipnya dari Samsung. Karena seri A itu seri keduanya lah, bukan flagshipnya dari Samsung. Jadi yang lebih tinggi malah bukan flagship. Seri A itu maksudnya lebih ke arah ini ya, HP menengah ya. Iya, masuknya lebih ke menengah sih. Iya, saya rasa itu juga agak masuk akal ya, karena kan selalu di piramida itu kan yang menengah atau yang ke bawah yang lebih besar ya. Jadi kan kalau orang yang beli luxury item kan memang cenderung lebih dikit ya. Jadi kan dari segi jumlahnya saja agak normal ya bahwa bentuknya seperti piramida seperti itu sih. Ya, nah kita udah jam 8 lewat juga nih ya.
Nah mungkin buku yang Google sih saya biarkan bapak-bapak baca aja ya. Tapi saya ingin point out dengan cepat beberapa hal ya yang ditulis di situ yang cukup penting ya. Jadi chapter yang saya pilihkan untuk bapak-bapak baca ya dari buku Google itu chapter 2 dan chapter 3. Chapter 2 itu persoalan culture-nya di Google ya. Dan chapter 3 itu persoalan strategi bisnisnya. Ya, dan di chapter 3 itu ini penulisnya Eric Schmidt dan Jonathan Rosenberg ya, ini bos-bosnya Google ya. Mereka bilang mereka itu meyakini bahwa produk itu baru bisa sukses kalau memang ada technical insights. Ya, ada hal yang secara teknis itu lebih tinggi produknya dibandingkan yang lain. Jadi bukan cuma sekedar marketing gimmick gitu ya atau faktor-faktor ekonomi, harus ada technical insights-nya ya. Dan di chapter itu ya mereka juga sedikit membuka rahasia ya. Ini kenapa produk mereka itu bisa lebih unggul ya dibanding produk yang lain ya. Karena searching itu sendiri ya. Jadi rahasianya searching ya adalah searching itu sendiri lebih dipengaruhi oleh konteks dari web page-nya dibandingkan oleh informasi yang ada di page itu sendiri. Ya jadi gimana caranya Google itu bisa tahu ya kalau ada keywords ya misalnya yang mana yang lebih relevan. Ya jadi di dalam algoritma AI-nya yang dia nggak buka untuk umum ya itu menjadi rahasia dapurnya dia ya. Tetapi sedikit ditulis di chapter 3 itu adalah bahwa faktor yang penting ya yang menentukan relevansi dari satu page adalah berapa banyak page di luar itu yang menunjuk kepada page itu kalau meminta informasi tentang hal tertentu. Ya jadi itu konteks ya, berapa banyak hyperlink yang ngarah ke sana gitu. Jadi seolah-olah web page itu hotspotnya tuh ditunjuk oleh banyak sekali jaringan di luar ya, sehingga kalau kita lihat jaring laba-labanya ya di dalam social network itu ya, itu kayak hotspotnya tuh banyak sekali yang mengincar ke titik itu. Ya, jadi dengan demikian kalau AI-nya Google itu menganalisis ya seberapa banyak itu ya hyperlink yang mengarah ke situ, dia dengan cepat bisa tahu relevansi satu artikel yang di search oleh pengguna ya. Nah, terus juga dia bilang ya, misalnya di dalam chapter 3 itu ada teknologi yang untuk filtering ya, untuk safe search ya, untuk melakukan filtering untuk anak-anak kalau di Amerika ya supaya mencegah anak-anak itu akses informasi pornografi atau apa gitu ya. Nah itu juga insights-nya didapatkan secara engineering ya dari konteks web page-nya, bukan page-nya. Jadi gimana caranya melakukan filtering yang baik ya, itu tuh nggak mudah ya. Jadi misalnya ya, kalau orang search pornografi gitu misalnya ya, lalu misalnya kan ada artikel-artikel kedokteran juga, gambar-gambar anatomi tubuh dan sebagainya gitu ya. Gimana bedainnya gitu ya antara yang pornografi sama yang bukan gitu ya. Jadi di chapter 3 itu dijelaskan ya bahwa teknologinya itu berusaha menganalisis misalnya kalau orang akses material kedokteran ya, walaupun gambarnya juga tubuh orang dengan kulitnya dan lain sebagainya ya. Tetapi ada konteksnya ya, dan orang tuh kalau di material medical biasanya stay-nya nggak lama gitu. Tapi kalau di pornografi tuh lama gitu ya. Jadi menganalisis bagaimana konteks atau environment menggunakan informasi itu bisa menunjukkan apakah satu artikel itu atau satu webpage tertentu itu memang yang di search atau yang ingin difilter ya, misalnya dalam hal ini pornografi gitu ya. Jadi bayangin ya, insights ini nggak sederhana ya. Karena biasanya orang berpikir ya, kalau kita searching sesuatu, maka informasi yang ada di page itu yang menentukan apakah itu hal yang ingin kita baca atau bukan. Tetapi seluruh engineering Google itu ya menemukan insights bahwa konteksnya itu lebih penting. Ya, kelakuan di sekitar web page itu yang menunjukkan apakah page ini relevan atau enggak gitu ya. Nah, kalau Bapak-bapak tahu ya,
sebelum Google itu udah banyak search engine yang lain sebenarnya ya. Yahoo termasuk salah satu yang merajai ya di zamannya. Dan sebelum Yahoo banyak lagi yang lain ya. Ada Lycos, Netscape dan lain sebagainya ya. Dan itu semua search engine mati begitu Google itu muncul ya. Dan Yahoo juga berusaha ya bertahan hidup selama bertahun-tahun, merekrut juga CEO perempuan yang sangat terkenal juga ya dari Facebook kalau nggak salah ya atau Google. Itu nggak menolong juga. Akhirnya Yahoo juga kesulitan untuk hidup ya dan menutup layanan-layanannya. Yahoo Groups misalnya mulai dimatikan ya, dan terus menurun ya. Emailnya sih masih hidup ya. Kadang saya juga pakai ya untuk email-email yang kurang penting saya arahkan ke Yahoo ya supaya nggak terlalu mengganggu konsentrasi. Nah tapi search engine yang lain mati karena nggak punya technical insights-nya itu. Ya sehingga Google itu bersikeras ya bahwa kalau kamu mau jualan produk inovatif ya kamu harus punya ya insights technical itu dan keunggulan technical itu yang bisa dijual. Kalau nggak ada itu sama sekali ya cuman marketing gimmick ya jangan jualan gitu ya. Nah sehingga di bagian culture dan chapter 3-nya itu juga ya orang-orang Google itu sangat menekankan ya bahwa yang penting itu bukan invest di business plan. Karena bisnis plan apapun yang kamu punya pasti salah dia bilang. Tetapi investasilah kepada tim yang benar. Yang kalau bisnis plan itu salah bisa menavigasi ulang ya. Dan menemukan gimana caranya berimprovisasi ya dengan produk yang lagi berkembang. Dia bilang makanya recruiting dan lain sebagainya jadi sangat vital ya. Dan sebenarnya insight seperti itu Steve Jobs juga udah melakukannya di Apple. Ya kan? Di Google lebih lagi karena mereka hidup dengan inovasi. Ya dan kalau Bapak-bapak baca chapter 2 ya soal culture di Google ya, maka culture di Google itu dibangun sedemikian rupa ya sehingga kalau ada orang berbuat kesalahan itu nggak akan ada yang menghukum ya atau menjelek-jelekan dan kalau orang itu berhasil nggak ada yang iri. Even tim marketing juga nggak iri gitu ya. Jadi bahwa inovasi itu dicoba, gagal, ada yang berhasil, itu hal biasa yang terjadi di Google gitu ya. Kegagalan tidak dihukum dan keberhasilan tidak membuat iri ya. Dan bahkan kehebatan teknologi yang utama di Google itu ya, algoritma untuk advertisement-nya ya, itu ditemukan bukan oleh orang tim yang mengembangkan advertisement itu. Ya, itu ada kisahnya ya, Bapak bisa baca sendiri nanti nikmati ya. Jadi ada problem yang ditempel di board gitu aja ya oleh si Eric Schmidt kalau nggak salah ya. Lalu ada engineer yang lain baca problem itu terus kerja ya lembur weekend gitu ya. Terus nanti minggu depan dia posting ininya ya solusinya gitu aja gitu ya. Dan itu menjadi produk utama yang menentukan bagaimana algoritma advertisement di Google itu jalan gitu. Nah, Google itu menyediakan culture yang semacam itu. Ya, kalau perusahaan itu gagal terus ada orang yang digantung gitu ya. Terus kalau bos itu divisinya gagal dia cari kambing hitam gitu misalnya, ya nggak bisa tuh menghasilkan inovasi-inovasi ya. Menghasilkan culture yang semacam itu di Google tuh bangunnya tuh sulit ya. Jadi saya pilihin yang chapter 2 itu juga untuk Bapak-bapak bisa lihat nanti kalau di perusahaan culture-nya toxic gimana caranya ya. Dan even kali kalaupun culture-nya hebat kayak Google ya belum tentu juga inovatif ya. Karena inovasi itu caranya bisa survive ya adalah menghasilkan sebanyak-banyaknya inovasi dan akan ada 90% yang gagal, tapi 10% yang berhasil itu nanti akan menghasilkan. Gitu ya, makanya Amazon kan gayanya gitu juga ya, punya uang banyak dia bertaruh untuk inovasi, nggak apa-apa karena dia bandar gitu ya. Nah Google juga gayanya kayak gitu culture-nya gitu ya, sehingga mereka tampaknya dengan cara seperti itulah bisa jadi raksasa-raksasa. Nah saya biarkan Bapak-Bapak membaca chapter-chapter bagian itu dan menonton filmnya ya yang tersedia di LEARN. Terus kita melakukan bisnis analisis seperti biasa minggu ini dengan nilai yang faktornya dikali 2. Moga-moga banyak pemenang-pemenang baru juga. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan dari Bapak-Bapak sebelum kita pisah. Kalau nggak ada berarti cukup malam ini. Waktu kita juga udah habis. Selamat istirahat, selamat bertarung di forum untuk bisnis analisis.